Nah, artikel dari Norman Nielsen Group ini menjawab pertanyaan terkait dengan berapa jumlah partisipan atau user yang harus kita libatkan dalam sebuah riset atau studi usability. Di sini dijelaskan jawabnya adalah 5. Ya, jadi Norman Nielsen menjelaskan 5 orang itu cukup untuk melakukan pengujian usability. Tapi ada tapinya ya, yang perlu kita baca lebih lanjut di sini. Gitu. Jadi dia memberikan jawaban sederhananya adalah 5 orang. Ya, 5 orang di sini cukup untuk membuat kita menemukan permasalahan usability. Sebanyak kita melibatkan lebih dari 5 orang partisipan. Nah, 5 orang ini dia memunculkan angka ini terkait dengan cost benefit ratio ini. Ya, jadi terkait dengan expense atau cost yang harus kita keluarkan ketika kita melakukan usability testing. Jadi 5 orang user ini dianggap yang paling cost efektif secara biaya. Nah, tapi di sini ada beberapa pengecualian. Ya, 5 orang ini ternyata bisa kita pakai kalau kita kualitatif pendekatannya. Tapi kalau pendekatan kita kuantitatif, ya harus di sini disebutkan paling tidak 20 user agar secara statistik itu jumlahnya signifikan. Kemudian untuk metode-metode yang tertentu misalnya kayak card sorting ini 15 dan eye tracking ini 39 user. Jadi secara umum kalau kita melakukan evaluasi usability kita dan pendekatannya kualitatif kita bisa pakai 5 user. Tapi kalau kuantitatif kita disarankan pakai 20 user. Kalau itu adalah card sorting at least paling tidak 15 user. Kalau eye tracking 39 user. Tuh, jadi masalahnya semua terkait dengan cost ini ya. Di sini dia menjelaskan kenapa dia bisa menyimpulkan 5 orang ini. Ada penjelasannya di sini. Lebih jelasnya nanti ada di artikel yang lain. Coba Pak cari dulu. Nih artikel yang ini, why you only need the test with 5 users. Ini jadi yang dia sebutkan tadi terkait dengan cost efektif. Jadi di sini ada jumlah user yang dilibatkan dalam tes dan ini adalah permasalahan usability yang ditemukan. Tuh, kalau kita lihat di sini kurvanya belok di satu titik. Nah, beloknya itu di sini ditentukan di angka 5. Gitu ya. Jadi gini logikanya, dengan 5 orang saja kita bisa menemukan lebih dari 75% permasalahan usability. Jadi kalau misalnya terkait dengan cost ya, misalnya kalian harus mengeluarkan untuk satu user itu kalian harus mengeluarkan uang Rp10.000 gitu. Nah, dengan 5 orang kalian harus mengeluarkan uang Rp50.000. Nah, dengan Rp50.000 ini kalian bisa mendapatkan lebih dari 75% permasalahan usability. Ya, logikanya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalau kita lihat kalau kita saya mau 100% deh permasalahan usability, di sini disarankan 15 orang gitu. Nah, kalau kalian pakai 15 user itu kalian harus mengeluarkan uang 150.000. Ini baru bisa 100%. Nah, selisihnya bisa kita lihat di sini. Ya, selisihnya dengan selisih 100.000 ya, yaitu hampir 2 kali lipat
yang kita dapatkan itu selisihnya hanya dengan 2 kali lipat effort, itu kita hanya selisihnya cuma 25%. Gitu, dengan effort yang 2 kali lipat kita hanya selisih 25%. Jadi itu yang disebut dengan cost effective ratio tadi. Gitu, jadi menurut Nielsen itu nggak worth it gitu loh kalau kita melakukan usaha yang 2 kali lipat lebih besar hanya untuk mengejar selisih 25%. Gitu. Jadi yang dimaksud dia seperti itu. Nah, tapi di sini dijelaskan ketika kita melakukan desain itu kan kita pastinya ya, idealnya adalah kita melakukan proses desain yang iteratif. Gitu. Nah, ini disebutkan bahwa kita tuh bisa beberapa kali melakukan testing di sini. Ya, kita bisa beberapa kali melakukan testing. Jadi di sini kalau misalnya kalian melakukan untuk mencapai 100% ya dengan 15 user, itu kalian 15 user ini dibagi 3 gitu kan. Jadi kalau kita melakukan 3 kali iterasi, 3 kali pengujian, masing-masing pengujian itu harus dengan 5 user. Jadi pengujian pertama 5 user, pengujian kedua 5 user yang berbeda lagi, pengujian ketiga 5 user yang berbeda lagi gitu ya. Jadi 15 orang itu tetap tercapai untuk menemukan 100% permasalahan usability, cuman kita bagi ke dalam 3 sesi, 3 iterasi gitu. Nah itu ya, jadi yang disarankan oleh Nielsen seperti itu. Terus ini kapan kita perlu tes dengan lebih banyak user? Bila kita memiliki beberapa kelompok user yang berbeda-beda. Gitu. Jadi di sini disarankan kalau kita punya 2 grup user yang berbeda, kita masing-masing grup itu pakai 3 dari sampai 4 user gitu. Misalnya websitenya Philcom itu kan ada 2 grup yang berbeda, misalnya usernya adalah dosen atau karyawan dan mahasiswa, itu kan 2 kelompok yang berbeda dengan keperluan yang berbeda terhadap web itu. Nah misalnya dosen berarti 3-4 orang dosen dan karyawan, dan mahasiswa 3-4 orang dosen dan karyawan. Nah, kalau lebih dari 3 ya masing-masing, kalau 3 atau lebih grupnya itu masing-masing grup 3 user gitu. Jadi 5 ini bukan angka yang mati ya, jadi ada kondisi di sini yang harus kita pelajari lebih lanjut gitu. Jadi 5 itu kalau arahnya penelitiannya ke kualitatif, kalau kuantitatif 20. Terus kemudian 5 ini harusnya kita pakai iteratif ya, jadi misalnya kita lakukan 3 kali pengujian, masing-masing pengujian melibatkan 5 user yang berbeda itu, sehingga totalnya ada 15 user yang kita libatkan di situ. Dan kemudian kalau lebih dari 1 grup user, masing-masing grup 3-4 ya, 3 atau 4 user yang berbeda. Jadi itu yang perlu kita pahami terkait dengan berapa banyak orang yang perlu kita libatkan dalam evaluasi usability. Terus kemudian kita coba lihat yang ini, yang kuantitatif, penjelasannya seperti apa. When collecting usability metrics, jadi yang tadi ya, kalau misalnya kita harus arahnya lebih ke arah kuantitatif di sini ya, kalau kita testingnya lebih ke arah kuantitatif, kita mau mengumpulkan matriks usability, maka kita harus mengujikannya dengan 20 user. Ini ada penjelasannya terkait dengan pertimbangannya, lebih terkait dengan statistiknya ya, jadi 4 kali lebih banyak daripada usability testing yang sederhana atau yang lebih kualitatif arahnya ya, karena 20 orang itu terkait dengan rata-rata standar deviasinya,
Ya, terus kalian juga harus perhatikan yang outlier itu harus di remove atau dihilangkan dulu. Jadi outlier itu adalah data yang nggak bagus. Misalnya ada satu responden yang kalian libatkan ngerjakannya yang asal-asalan, nggak serius gitu. Nah itu adalah outlier, datanya nggak bagus jadinya. Nah itu harus kalian remove ya, kalian cari data yang baru yang lebih baik, atau misalnya usernya nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini terkait pertimbangannya kenapa 20 user. 20 user ini dibilang udah sangat mahal ya. Misalnya kalian harus mengeluarkan uang untuk 20 user, itu ya lumayan kan. Nih, jadi karena 20 user ini sangat mahal, maka pendekatan kuantitatif ini jangan dipakai untuk awalan ya. Jadi kalau untuk pengujian awal-awal itu disarankan pakai kualitatif aja, yang 5 orang itu aja, yang awal-awal gitu. Nah kalau udah akhir, kalau udah final banget, baru kalian pakai yang kuantitatif gitu. Jadi lebih dari artikel ini lebih diarahkannya ke sana. Jadi kalau masih pengujian awal, kalau kalian masih develop, kalau kalian masih desain, masih perlu melakukan improvement lagi, itu lakukan pendekatan kualitatif. Tapi kalau benar-benar udah final, udah yakin, udah selesai gitu, untuk membuktikan bahwa produk kalian bagus, siap untuk dirilis, siap untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya, atau siap untuk didevelop, atau siap untuk dipublish, kalian boleh melakukan pendekatan kuantitatif gitu.